Sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bapak Kapolda yang barusan beranjak, yang saya hormati, sahabat saya Irjen Polisi Suwondo Nainggolan, Kepala Biro Bina Mental Yogyakarta, Haji Jarod Margiantoro STP. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Paulus Lee, Bapak Pendeta Agus Haryanto STHM Min, Romo Yudono Suwondo, jangan-jangan saudaranya Kapolda ini, Romo Adrianus Martio, serta Bapak Ibu sekalian yang sangat-sangat saya muliakan. Bersyukur sore hari ini saya bisa sowan kepada Bapak Ibu di GKI Gejayan. Kebetulan saya sering lewat sini walaupun belum sempat mampir, tapi yakinlah sore hari ini saya sowan. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Bapak Ibu yang saya muliakan, bulan 10 tanggal 11 2022 saya berkesempatan untuk kesekian kalinya diminta untuk berbicara di hadapan Presiden. Kalau yang terakhir 3 minggu yang lalu di acara Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol bersama Bapak Presiden. Di Gedung Convention Jakarta Convention Center, bulan Oktober itu, saya melonceng satu gerakan yang sudah saya lakukan sekian tahun, tapi baru saya deklarasikan di hadapan Presiden 2022 bulan Oktober. Gerakannya adalah gerakan moderasi beragama. Mohon maaf, gerakan moderasi beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Saya mempunyai satu angan-angan, bila orang Indonesia masih bisa guyon bahkan di wilayah agama, ketika perbedaan itu mampu kita sikapi dengan bijak dan dewasa, bahkan kita bisa guyon atas nama agama, saya pikir Indonesia akan baik-baik saja. Satu contoh misalnya ketika ada seorang kiai protes gara-gara 5 anaknya, 1 diantaranya masuk Kristen. Dia protes, Tuhan ini bagaimana anak saya 5 yang 1 masuk Kristen. Di akhirat sang kiai ketemu dengan Yesus. Kiai, kenapa kamu marah? Saya marah Yesus, anak saya 5 1 masuk Kristen. Yesus jawab, Kiai, kamu punya anak 5 masuk Kristen 1 marah. Saya loh Kiai, punya anak 1 Kristen semua Kiai bilang. Sehingga Bapak Ibu, saya merindukan zaman dimana dulu zaman pemerintahan Gus Dur, orang guyon soal agama itu asik, Pak. Maka saya selalu mengatakan orang Indonesia itu akan baik-baik saja bila Bismillah dan puji Tuhan itu masih bisa guyon bareng, Pak. Bismillah dan puji Tuhan masih bisa ngopi bareng dengan segala perbedaan yang ada. Maka disinilah kemudian ada pikiran-pikiran yang harus kita moderasi. Terima kasih Pak Dirbimas mendampingi saya. Ini sahabat saya dulu Kapolres Kulon Progo, sekarang jadi Dirbimas. Walaupun maunya Dirlantas sih. Ada paham-paham atau pikiran-pikiran yang ini saya pikir tidak hanya pada satu agama, tapi dalam semua agama mempunyai persoalan yang sama ketika berbicara soal moderasi. Sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia sesuai dengan cita-cita founding fathers bangsa Indonesia. Pikiran-pikiran moderat seperti saya terlahir bukan karena iman yang lemah, justru karena iman yang kuat. Sehingga kemudian apa? Paham-paham yang sedikit-sedikit mengkafirkan di dalam agama kami atau menyalahkan dalam agama lain, itu tidak akan terjadi. Satu contoh misalnya ketika keberanian saya diundang oleh Gereja Bethel Indonesia di tahun 2021, bulan puasa kayak gini di hari Jumat itu, peresmian gereja sama sahabat saya Pendeta Johan dan Pendeta Gilbert Lumindong waktu itu. Begitu dahsyatnya kemudian serangan-serangan yang ditujukan kepada saya. Orang kayak saya itu kan orang yang rawan untuk dibully, Pak. Apapun yang saya lakukan dibully. Bahkan ada upaya-upaya untuk pembunuhan karakter. Nah ini mohon maaf, mungkin soundnya bisa dibesarkan. Diulangi dari awal, soundnya bisa dibesarkan. Dan kamu menggenggam. Diulangi Mas, diulangi dari awal Mas. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam.
saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitab, kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak diposting waktu itu trending Twitter nomor 1. Jelas di umat kami Miftah kafir. Jadi alasan pengkafiran saya adalah masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau tolak ukur seseorang itu menjadi kafir gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, saya jawab berarti orang Indonesia ini banyak yang kafir, Pak, karena sering masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Tapi luar biasanya Pak, gara-gara ceramah ini kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris, saya mendapatkan undangan untuk berbicara toleransi. Siapa Pak yang undang saya? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, Pak. Jadi beliau minta saya untuk datang ke sana. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam bahasa Arab, moderasi itu kita kenal dengan istilah wasat atau wasatiyah. Yang di dalam agama kami dalam Al-Quran, Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 143. Kebetulan Al-Baqarah itu ayatnya ada 286. Ayat yang berbeda tentang moderasi itu berada tepat di tengah-tengahnya, 143. Artinya betapa pentingnya menjadi orang yang tengah-tengah, mungkin tafsir saya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kebetulan saya selalu berada di lingkungan yang mendukung saya untuk menjadi orang moderat. Ini saya masih ingat beliau ini dulu satu kampung dengan saya, Pak Andar Rujito kalau nggak salah. Dulu saya tinggal di kampung itu ya, kampungnya preman, kampung beda agama. Saya kebetulan jadi penjaga masjid, Pak. Waktu itu pangkat saya James Bond, jaga masjid dan kebun. Kebetulan masjidnya Muhammadiyah. Saya terlahir dengan Hasanah Nahdlatul Ulama. Ya alhamdulillah, saya nggak ada masalah untuk tinggal di lingkungan yang berbeda agama. Saya tidak punya masalah walaupun saya NU tinggal di masjid Muhammadiyah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjid Muhammadiyah saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, Pak, nggak pernah ada selamatan. Gitu loh. Jadi nggak ada makan-makan, Pak. Akhirnya saya menikah kembali ke lingkungan orang NU. Lah, baru saya gemuk, Pak. Kenapa saya jadi orang NU kembali gemuk? Karena orang NU kan dikit-dikit makan. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi, Pak, gitu loh. 7 hari gitu loh. Nah, begitu saya pindah dari mertua saya ke Kalasan, saya dulu ditawari sama seorang pendeta. Beliau punya anak kuliah di Amerika. Ini pendetanya meninggal dunia. Tanahnya dijual untuk membiayai anaknya kuliah di Amerika. Kebetulan yang beli saya, masih hutan. Lah, ternyata begitu saya masuk kampung tersebut yang hari ini saya tempati, hampir 60% warga masyarakatnya Katolik, Pak. Maka di situ ada gereja besar di daerah Tundan itu, di selatannya desa apa namanya? Manggal, itu ada lapangan yang jamaah saya kalau malam minggu pahing itu parkir di situ penuh puluhan ribu orang. Betapa kemudian saya menciptakan harmoni yang luar biasa di kampung ini, Pak. Kalau kita pengajian malam minggu pahing, kebetulan yang hadir bisa puluhan ribu orang. Yang membantu saya parkir mobil teman-teman mudika Katolik, muda-mudi Katolik, mudika itu. Bahkan kemarin saya konser kebangsaan, saya sama Denny Sanan, uang parkir hampir sampai 150 juta. Itu yang ngelola kawan-kawan kita. Bagaimana kemudian kita digambarkan kalau ada Idul Fitri seperti ini, kawan-kawan saya Katolik masak, Pak. Yang hasil masakannya dibagi ke seluruh warga masyarakat kampung, baik yang Islam maupun yang Katolik, menikmati makanan yang sama. Demikian juga ketika waktu Natal tiba, sahabat-sahabat kami merayakan Natal, kami Muslim masak, Pak. Yang hasil masakannya kami bagi kepada seluruh orang masyarakat di situ, baik yang Muslim maupun yang Katolik atau yang Kristen. Sama halnya kayak gini, saya bagi-bagi sembako ke seluruh tetangga saya, mayoritas yang dapat Katolik, karena tetangga saya Katolik, Pak. Selatan rumah saya itu pengurus gereja, namanya Pak Bagio, utara saya itu kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya, Pak.
Kuburan Pak soalnya itu. Nah, maka kemudian saya memandang bagaimana kalau kemudian Indonesia itu seperti kampung saya, asik. Ketika Idul Fitri datang, orang yang datang pertama kali mengucapkan selamat Idul Fitri itu tetangga saya Pak Bagio. Bahkan dia mengatakan, Gus, minal aidin wal faizin. Saya bilang, oh, cangkem Katolik kok bisa minal aidin ini kebiye ta? Santai Pak. Demikian juga ketika Natal datang, saya mengucapkan selamat Natal. Yang bagi sebagian orang di agama kami itu dipermasalahkan. Hati-hati Gus, kamu mengucapkan selamat Natal nanti kamu jadi Kristen. Saya bilang, enggak juga. Kemarin tanggal 22 Desember saya mengucapkan selamat hari ibu, saya juga tidak jadi ibu, saya bilang. Ya. 10 November saya mengucapkan hari pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Ini kemarin anak-anak band jomblo mengucapkan selamat menikah tetap jomblo. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita menciptakan kondisi ini? Karena kita sendiri mengetahui bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat besar Bapak Ibu. Kita terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Ini kok suaranya dimantul ya? Cek. Operatornya. Ini mantul suaranya Mas. Itulah bedanya sound system sama cewek Pak. Kalau sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodali banyak diambil temannya Pak. Dan itu banyak terjadi di kota-kota besar Pak. Kita mantulnya tambah kencang Mas. Apa dibalik Mas operator? Kamu di sini saya tak ngeson saja. Ada 17.000 lebih pulau. Ada 1.340 suku bangsa. Kemudian kita terdiri dari 736 bahasa. Ada 6 agama. Sehingga kemudian apa? Di situ dibutuhkan harmonisasi. Disitulah pentingnya apa yang kita sebut dengan moderat, Pak, moderasi. Lah, paham moderat ini harus ada di semua agama. Jadi orang Islam ya Islam moderat, jadi orang Kristen moderat, jadi orang Katolik ya Katolik moderat. Yang pemahaman kami adalah moderasi dari kata wasat atau wasatiyah, yang berarti tengah-tengah. Kalimat ini mengandung iktidal. Iktidal itu apa? Sifat adil. Kemudian mengandung tawazun. Tawazun itu apa? Berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah biasa disebut wasit. Makanya wasit itu posisinya harus tengah-tengah. Dan kita sudah tidak begitu asing dengan kalimat wasit. Kata wasit bahkan sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Karena memang banyak Pak, bahasa Arab itu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Contoh, puasa itu kalau dalam Al-Baqarah 183, 185 asyam. Kalau dalam surat Maryam namanya saum. Saum dalam bahasa Arab kemudian diserap menjadi bahasa Jawa Pak. Kok Pak Paulus mboten dahar, kula nembe siam atau saum. Demikian juga dengan penggaris. Penggaris itu bahasa Arabnya mistar, mistorotun. Dalam bahasa Indonesia menjadi mistor. Kursi ini kursiun, menjadi kursi. Tetap yang keren itu bahasa Jawa Pak. Banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Makanya saya meyakini kosakata bahasa Jawa itu yang paling kaya sedunia. Makanya banyak bahasa Jawa dan itu nggak ada bahasa Indonesianya. Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Nah itu saya belum menemukan bahasa Indonesianya Pak. Nah, masa ya kencing makcerit gitu nggak ada. Kunduran truk itu nggak ada itu apa. Sama-sama mencuci dan orang Jawa itu yang dicuci beda itu bahasanya beda. Beras itu dipususi. Piring disai-sai, baju dikumbai. Kalau bahasa Indonesia cuma satu, dicuci. Itu kerennya bahasa Jawa. Makanya ketika saya haji itu saya bawa belangkon gini, orang Arab tanya, "Mahada, ini apa?" Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, "Hada belangkon." Ini adalah belangkon. Dia tanya lagi, "Mau belangkon? Belangkon itu apa?" Saya jawab, "Ina urok si wadai endas." Akhirnya belangkon saya diminta Pak dicium. Yo kecut kok goblok. Aku ora tau ngambung kok malah mau ambungi. Nah, wasit menjadi orang yang di tengah-tengah. Nah, wasit itu mengandung 3 pengertian. Yang pertama adalah
Wasit berarti penengah atau perantara. Misalnya dalam perdamaian. Kayak dulu umpamanya Pak Yusuf Kalla menjadi juru damai antara pihak Indonesia dengan GAM. Itu bisa disebut dengan wasit. Atau Gus Dur mencoba ingin menjadi wasit antara Palestina dan Israel. Itu berarti Gus Dur juru damai, berarti wasit antara pihak yang berselisih. Kemudian wasit juga bisa dipahami sebagai pelerai atau pemisah antara pihak yang berselisih. Yang ketiga, wasit berarti pemimpin pertandingan, seperti wasit sepak bola, wasit badminton dan lain sebagainya. Walaupun saya nggak begitu senang dengan dua wasit, Pak. Satu wasit sepak bola. Wasit sepak bola itu kurang ajar, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain, gitu. Ngalor ngidul itu. Tapi yang paling menjengkelkan lagi satu, Pak, wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah, jotos-jotosan, dijarke, kan goblok gitu loh. Kurang ajar itu. Makanya profesi itu yang paling saya cintai satu, Pak, tukang becak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang rata kok becaknya tumpai dewi. Itu sabar banget itu. Saya dulu punya kawan narik becak, ditabrak mobil, dia remuk, Pak, dia nggak marah, malah nyanyi lagu India. Matane. Nah, adapun lawan kata dari moderasi ini adalah tatoruf. Tatoruf itu artinya apa? Dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrim. Bisa berarti radikal, bisa berarti excessive. Juga dalam pengertian berlebihan. Jadi lawannya wasatiyah itu adalah ekstrim, yang berarti wasatiyah tatoruf, yang artinya adalah ekstrim, radikal atau berlebihan. Nah, dulu Pak, zaman Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo, ada orang mengatakan begini, ini paham yang menurut saya terlalu santai tapi juga nggak bagus. Gus, menurut saya semua agama itu benar. Saya tanya, itu titik apa koma? Titik. Oke. Kalau menurut Gus Miftah bagaimana? Satu, yang kamu tahu. Semua agama itu baik. Semua agama itu baik, titik, itu benar. Karena nggak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Makanya semua agama itu baik, titik, itu benar. Tapi kalau semua agama itu benar, titik, kamu salah. Ini masih koma. Semua agama ini itu benar bagi penganutnya. Karena kalau semua agama itu benar, titik, Pak, kita akan menjadi orang yang meremehkan agama. Dan bisa jadi Pak Andar tiap hari, Pak Rujito ini bisa tiap hari ganti agama. Kenapa? Toh semua agama benar. Pak Tartono setiap hari ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandul Mbah Darmo, lah macam-macam. Ini menurut saya paham yang perlu diluruskan. Romo, ngapunten. Karena kalau semua agama itu benar, nanti hari Jumat saya ke masjid, hari Minggu saya ke gereja, Idul Fitri saya ikut sembahyangan. Nah, tapi ini luar biasa. Kalau sampai terjadi seperti itu, gitu. Nah, maka paham-paham seperti itu, saya pikir perlu diluruskan. Orang Islam meyakini agama Islam sebagai agama yang benar, itu wajib, tanpa harus menyalahkan agama orang lain. Maka kalau dalam Al-Quran itu ada ayat bunyinya begini, Pak. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah, maka orang-orang itu berpotensi menghina sesembahanmu tanpa ilmu dan melampaui batas. Maka dulu Nabi mengatakan begini, janganlah seorang anak itu menghina bapaknya sendiri. Ketika ditanya sama sahabat, Nabi, emangnya ada seorang anak menghina bapaknya sendiri? Oh ada. Siapa yang menghina bapaknya sendiri? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Artinya kalau saya sederhana, kalau pengen agamamu itu tidak dihina, ya jangan menghina agama orang lain. Kalau pengen agamamu tidak dilecehkan, jangan melecehkan agama orang lain. Makanya dulu ketika saya ceramah begini Pak di gereja keluar, kafir, saya gampang, ya nggak masalah, syahadat lagi. Makanya dulu saya punya teman pendeta, Pak. Itu kan tempat saya itu kan pondoknya luas, ada kolam. Teman saya pendeta waktu itu dari Jakarta. Bro, gua di Jogja nih.
Perintah pendeta, katanya di kolam ada, di pondok ada kolam ya, ada pendeta. Boleh mampir enggak? Boleh ya. Akhirnya dia mampir pengen mancing. Begitu bawa pancing, kebetulan mau masuk ke kolam itu Pak, itu melewati genangan air. Teman saya itu kan akrab banget sama saya pendeta ini, biasa makan sama saya dulang-dulangan. Gus, sikilku korengan, nggak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Mbok tolong saya digendong. Akhirnya pendetanya saya gendong ke kolam. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, sorry ya Gus, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, Bu. Biur. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Asik gitu loh beragama itu. Pertanyaannya begini, kenapa kok bisa seasik itu Pak? Karena dekat. Orang itu kan gak bisa asik karena gak dekat Pak. Loh kalau saya gak kenal dengan jenengan, jenengan gak kenal sama saya, guyon masalah Pak. Tapi kalau kenal, guyon gak akan jadi masalah. Lah, kedekatan inilah yang kemudian perlu kita buat, perlu kita komunikasikan. Maka pertemuan sebelumnya kita di Bantul itu saya bilang, Indonesia itu rumah besar. Yang di dalam rumah besar itu ada 6 kamar Pak. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya mempunyai pikiran begini, selama orang Indonesia itu kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, atau bahkan mungkin tidur di kamarnya orang lain, ngiler atau bahkan ngompol di kamarnya orang lain, ini pasti akan jadi masalah. Maka yang perlu kita lakukan bukan masuk ke kamarnya orang lain, tapi menciptakan ruang tamu bersama. Ayo ngobrol, kita buat ruang tamu bersama. Nah, kewajiban kita masing-masing kamar ya mendesain kamar kita sebaik mungkin, tanpa harus menjelekkan kamar orang lain. Makanya kayak Natalan kemarin saya telepon teman-teman saya Nasrani. Bro, saya bisa bantu apa itu? Bro, saya bisa bantu apa? Asik Pak. Pas saya pulang dari Bojonegoro, kebetulan saya di Bojonegoro itu, saya punya sahabat pengusaha Chinese, dia Nasrani. Saya bilang, ucapkan selamat Natal ke dia. Mas, selamat Natal ya. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Dia kaget telepon saya. Enggak apa-apa bro, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Justru saya kemudian malu ketika perayaan Natal, gereja itu penuh dengan polisi, tentara, bahkan sahabat-sahabat kami Banser. Saya kadang-kadang mikir begini, ini mau ketemu Tuhannya apa mau perang? Mau ke gereja, kok harus rame itu, ada polisi macam-macam. Dan logika terbaliknya, seharusnya kami umat Islam itu malu Pak. Kenapa orang mau ketemu dengan Tuhan harus dijaga dengan sedemikian rupa? Saya tersinggung dengan persekusi. Monggo Bapak. Monggo. Saya tersinggung ketika berita umpamanya ada persekusi seorang Kristiani sedang melakukan ibadat Natal di rumahnya, kemudian dilarang atas nama tidak mendapatkan izin ibadah. Sejak kapan mau ketemu dengan Tuhannya itu harus dapat izin, bahkan di rumahnya sendiri. Ini kan memalukan. Ya sama, ketika terjadi umpamanya kasus seperti serupa di Papua, orang Islam susah dan lain sebagainya. Sejak kapan? Makanya kemarin teman-teman Papua, Pak Pendeta itu datang ke pondok saya, teman-teman Ambon, teman-teman Papua, yang polisi mungkin nggak bisa mengumpulkan mereka. Mereka bilang, mau nggak Gus minta jadi bapak angkat kami? Dan mayoritas 99% itu Nasrani. Saya bilang, kalian kan Nasrani, kenapa minta saya jadi bapak angkat kalian? Gus Miftah itu kan gondrong, saya lihat kok kayak Yesus, matamu. Juru selamat katanya. Belum ada pendeta yang gondrong. Karena belum ada pendeta yang gondrong. Jadi yang mirip Yesus malah saya. Jadi ini himbauan supaya pendeta gondrong juga. Makanya sekali-kali ada pendeta gondrong kan keren. Sehingga Bapak Ibu, ada pendeta gondrong Pak ya? Ada. Sehingga saya meyakini beginilah. Saya dorong orang Kristen, orang Kristiani, mbah Katolik, mbah Kristen, untuk masuk gereja. Kenapa? Karena gereja itu sarana orang Kristen dan orang Katolik untuk menjadi soleh. Dengan kekatolikannya, dengan kekristenannya.
Kalau orang Kristen, orang Katolik ini baik Pak, orang Islam aman. Saya mendorong orang Islam untuk berangkat ke masjid. Kenapa? Karena masjid itu sarana untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islamnya baik, orang Katolik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, Katoliknya baik, Islamnya baik, Indonesia aman. Kan begitu pemahamannya. Nah, maka saya bilang, berbeda agama itu bukan musuh, tetapi partner dalam kebaikan. Dalam ayat Al-Quran ada ayat bunyinya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya memahami ayat itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda jadi polisi yang baik, nah. Jangan nembak anak buahnya, gitulah kira-kira. Gitu. Saya itu kalau di kantor polisi Pak, terkenal pangkat saya AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Karena alhamdulillah dari Pak Kapolri dulu itu, ketika masih menjabat sebagai Kabar Reskrim, Bang Sigit itu, begitu diusulkan menjadi Kapolri Pak, kan orang-orang, wah gimana Pak Jokowi, orang Kristiani kok jadi Kapolri, ini kan negara mayoritas Muslim. Saya bilang, tanpa diminta saya membuat kontra narasi terhadap pikiran-pikiran seperti itu. Waktu itu saya bilang, Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Siapapun anggota kepolisian yang mempunyai kapasitas, kualitas, kapabilitas dan ditunjuk sama presiden layak untuk menjadi Kapolri, apapun agamanya. Entah dia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dia layak menjadi Kapolri. Kenapa? Karena Polri itu lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Yang salah itu kalau Bang Sigit diusulkan jadi ketua MUI umpamanya. Lah. Ini salah. Jadi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Maka yang tadi mengatakan semua agama itu benar titik, jelas itu kalimat yang salah. Yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Anda orang Katolik harus meyakini Katolik agama terbaik, tanpa harus menyalahkan agama yang lain. Anda orang Kristen sama, saya orang Islam sama. Kalau kemudian Tuhan kami memerintahkan agama yang paling benar adalah Islam, iya. Tapi nggak ada satu dalil pun dari kami untuk memperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Bahkan dalam kapasitas keimanan, Tuhan menggambarkan begitu indah. Famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Yang mau beriman, yang enggak juga silahkan. Dengan segala konsekuensinya. Begitu sudah punya pilihan masing-masing, disitulah muncul istilah toleransi. Nah, Indonesia ini Pak, rumah besar yang didesain oleh Allah dengan sangat indahnya. Ada satu ayat dalam Al-Hujurat ayat 13, di mana Tuhan menggambarkan keberagaman, dan ini paling cocok Pak, ketika diaplikasikan di Indonesia. Di situ Allah mengatakan, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wahai para manusia, aku menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan Pak. Lah kalau dalam istilah fikih kami itu ada istilah khunsa. Khunsa itu orang yang mempunyai dua jenis kelamin. Apakah dia menjadi cewek atau cowok, itu menggunakan analisis medis pendeta. Contoh dulu kayak si tentara yang atlet poli Andi Manganang. Awalnya katanya perempuan. Dibawa Pak Kasat waktu itu ternyata laki-laki Pak. Maka dilihat. Makanya saya termasuk orang yang protes ketika ahli warisnya Dorce Gamalama tanya sama saya, Gus, Bunda Dorce itu mau dimakamkan secara perempuan. Menurut Gus Miftah bagaimana? Oh, saya menolak. Kenapa? Karena seseorang itu harus dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia laki-laki harus laki-laki. Kalau dalam Islam itu kan beda Pak, antara laki-laki dan perempuan. Contoh kain kafan. Kain kafannya perempuan itu jauh lebih tebal dibandingkan laki-laki. Makanya Bapak jangan kaget. Perempuan itu boros Pak, bahkan sudah mati masih boros Pak itu perempuan. Kain kafannya lebih tebal pendeta itu. Wis mati cik boros wong wedok itu. Hanya kalau mau sembahyangan di gereja itu yang paling sibuk pasti perempuan, Mas. Sebelum ketemu pendeta itu pasti di make up wajahnya macam-macam. Makanya saya kadang-kadang heran itu jadi rai apa papan karambol. Tapi yang jelas glowing itu menjadi penting pendeta. Iya. Makanya sekarang cewek itu lebih milih cowok yang good rekening dibandingkan good looking. Good rekening. Kemarin saya ngomong good rekening sama pendeta Gilbert. Pendeta tahu,
Kenapa orang Kristen Katolik itu ke gereja cuma sekali, hari Minggu tok. Sementara orang Islam sehari 5 kali. Oh beda pendeta. Bedanya di mana Gus? Kristiani itu menganut sistem 1/10. Makanya ke gereja cukup sekali saja. 10% gitu loh. 10%. Lah orang Indonesia harus 5 kali, oh cuma 2,5% kok. Si kurang ya. Asik Pak beragama itu ya, Romo ya. Saya punya teman Romo itu lucu lagi Pak. Cerita. Pulang dari gereja kemalaman nyegat taksi. Taksinya cuma 1 Pak. Akhirnya teman saya Romo ini cerita. Romonya Gus bingung. Taksinya tinggal 1. Sementara yang nyegat taksi itu 2 orang. Romo sama suster. Akhirnya Romonya bijak. Ya sudah deh, kita naik taksi bareng berdua. Begitu berangkat gitu. Kakinya suster kelihatan sedikit, Romonya lihat. Susternya bilang, ingat Romo Amsal 15. Romonya angkat tangan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Jalan lagi lihat kakinya. Susternya bilang, Romo Amsal 15, Tuhan ampuni saya. Begitu turun, Romonya buka Alkitab. Amsal 15, lanjutkan, jalanmu sudah benar. Maka sejak saat itu Romonya langsung menghafalkan Alkitab. Nah, inilah pola-pola yang harus kita moderasi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang mengatakan semua agama itu benar tidak itu salah. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Tapi di satu sisi juga ada orang yang sembrono Pak. Di zaman Mendagri Cahyokumolo itu ada usulan Pak Pendeta untuk menghapus kolom agama dalam KTP. Karena dianggap diskriminasi itu berangkat dari kolom agama, identitas. Saya itu beberapa waktu yang lalu ke Italia Pak. Lah, saya banyak mendapati teman-teman Katolik saya di Italia itu banyak yang tidak mencantumkan kolom agama kayak Katolik gitu. Saya tanya, kenapa you nggak mencantumkan kolom agama? Karena di sana dikasih kebebasan, boleh menulis, boleh tidak. Ternyata itu ya akal-akalane domba yang tersesat Pak. Gus, kalau saya tulis nanti kelihatan penghasilan saya. Langsung dipotong 1/10 kan katanya. Tapi ternyata politis Pak. Kenapa mereka tidak mencantumkan itu? Lah di Indonesia, sejak kapan negara itu punya masalah dengan agama? Sehingga harus diusulkan menghapus kolom agama dalam KTP. Kalau saya, seharusnya menjadi sebuah kebanggaan dong. Pendeta Paulus agama Kristen, bangga dengan KTP-nya. Bangga. Saverius agama Kristen, bangga. Nama Miftah agama Islam, bangga. Karena negara ini tidak pernah punya masalah dengan agama. Makanya lucu ketika kolom agama ini dianggap privasi. Contoh begini, kadang-kadang saya juga heran. Saya ada pengajian Pak di Banyuwangi. Naik panggung, anak yang baru viral, Farel Prayoga. Dia selawatan Pak. Saya tanya, nak kamu bisa ngaji enggak? Enggak bisa, sambil tersenyum. Kok enggak bisa ngaji? Panitia datang sama manajemennya waktu itu. Gus mohon maaf, di kertas, Farel Prayoga non Islam. Saya langsung, oh maaf Farel, saya nggak tahu kalau kamu non Islam. Saya tanya dia, Mas Farel agamanya apa? Dijawab privasi. Oh ya sudah, saya diam saja, privasi. Agamanya privasi. Saya lihat kalau agama KTP kok nggak ada agama privasi, saya bilang. Akhirnya saya bilang sama Farel, Farel, apapun agama kamu, tolong kamu taat ya nak. Kamu Islam ya ke masjid, kamu Kristen Katolik ya ke gereja, kamu Hindu ke pura dan seterusnya. Selesai Pak, mulai diamplifikasi. Pokoknya apapun dari saya itu kan pasti viral. Viral Prayoga keren, ditanya agama jawabannya privasi. Miftah goblok, tanya agama. Ini pengajian Pak. Kan lumrah kalau saya, kamu bisa ngaji apa enggak? Dia baca sholawat lagi itu kan. Nah, sejak kapan kemudian negara ini punya masalah dengan agama? Maka saya bilang Pak Pendeta, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya enggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju Pak. Lumayan Roh. Kita bisa bujang terus itu. Ibu-ibu langsung bilang, ibu-ibu yang datang langsung bilang, besok ganti kiai saja ini. Santai Bu, saya termasuk suami yang setia Bu.
Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Caranya itu membahagiakan istri, Pak. Itu cukup dengan 70 cara. Nah, satu shopping, sisanya 69, Pak. Lah beliau tanya kok. Mancing-mancing. Caranya bagaimana? Maka ada istilah workshop, Pak. Suami work, istri shop. Nah, itulah. Kaitannya dengan Gus ini kan dikenal presiden para pendosa. Okay. Nah ini kok malah mengusulkan yang tadi bagaimana? Nah, saya kebetulan penggemar mobil tua, Pak. Nah, saya itu meyakini cowok itu kalau penggemar mobil tua berarti dia setia. Karena dia punya prinsip yang tua itu dijaga, Pak, bukan diganti. Iya. Nah ini banyak yang nggak setia ya, karena peremajaan terus ya. Nah, nanti saya cerita soal presiden para pendosa, Pak. Jadi dua paham ini yang kemudian perlu kita moderasi. Jadi wasatiyah lawannya adalah tatoruf. Wasatiyah artinya moderat, sementara tatoruf artinya adalah ekstrem, radikal, dan excessive, yang bisa juga dalam pengertian yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ekstrem adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama. Karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan bernegara maupun berbangsa. Contoh begini dalam berbangsa umpamanya, Pak. Ada di antara tokoh-tokoh muslim yang mengharamkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan saya dulu pernah di teks akun Instagram, hati-hati lagu musyrik, lagu yang menyekutukan Tuhan. Ternyata saya tanya, apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Lagu Padamu Negeri Kami Berbakti. Karena menurut mereka itu bertentangan dengan firman Tuhan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ayat ini digunakan untuk menyalahkan orang yang menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ini namanya pemerkosaan ayat. Ini yang saya sebut dengan jaga sembung bawa golok. Enggak nyambung goblok. Gitu. Demikian juga umpamanya orang-orang yang keras di antara kami, musik itu haram hukumnya. Jawaban saya sederhana. Menurut Jalaluddin Al-Rumi, musik yang diharamkan dalam Islam adalah ketika ada suara sendok, suara sendok bertemu dengan piring, dimainkan oleh orang kaya dan didengar oleh orang miskin, itulah musik yang diharamkan di dalam agama. Nah, jadi ada pola-pola yang kemudian berlebihan. Seperti mengatakan begini, mencintai tanah air itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi lucunya, ketika Palestina perang dengan Israel, dia bela pertama kali. Untuk mencintai Palestina dia tidak butuh dalil. Untuk mencintai negaranya sendiri dia mencari-cari dalil. Kalau saya, Pak, saya katakan, cintaku kepada Indonesia itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Yang penting itunya ya. Ra percaya jalan wis. Mesti hangat. Nah, pertanyaannya mungkin begini. Memang moderasi beragama ini penting untuk Indonesia. Lanjut di sini. Sebelum nanti kita dialog tanya jawab, Pak. Terima kasih menemani saya untuk menunggu adzan maghrib, Pak. Karena bagi kami umat Islam itu mau yang jomblo maupun yang menikah itu sama-sama menunggu adzan maghrib. Kayak saya tadi di WA sama orang, Gus boleh nggak siang-siang bulan puasa kita kumur-kumur kuah bakso? Ada. Saya bilang, ada aja yang tanya. Saya jawab, hendaknya di siang hari bulan puasa tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Ya itu, Pak, salah satu anak-anak muda itu sering gaul dengan saya lintas agama itu ya karena saya dianggap sering buat quote-quote untuk anak muda. Nah, pertanyaannya pentingnya di mana moderasi ini untuk Indonesia? Penting apa enggak? Saya jawab sangat penting.
Presiden Jokowi itu, Pak Pendeta, kalau ketemu saya, Gus, tolong diamplifikasi dong kajian kebangsaannya. Oh siap Pak Presiden. Tolong semakin dibesarkan. Maka kemudian sekarang yang paling dimusuhi adalah bahasa politik identitas. Itu melawan moderasi. Pertanyaannya kenapa sangat penting? Karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Yang tadi kita singgung di awal, 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, ada 736 atau 739 bahasa, dan ada 6 agama. Meskipun negara Indonesia ini bukan negara yang berdasar agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Makanya kalau ada tuduhan, was, pemerintah itu anti agama, salah. Indonesia bukan negara agama, tapi sangat agamis, Pak. Makanya tadi saya bilang, saya itu malu kalau ada persekusi, orang mau sembahyangan di rumahnya sendiri dilarang. Lah di kampung saya di Tundan, saya menghadirkan 10.000, 20.000 orang kalau pengajian akbar. Itu bahkan menutup tempat parkir rumah-rumah sahabat saya Katolik. Kan saya malu, Pak. Mereka hanya sembahyangan setahun sekali dipersekusi, sementara saya sebulan sekali nutup rumah-rumah teman saya Katolik. Malu saya. Makanya di pondok saya itu anak-anak saya kasih tahu, Pak, enak kalau kamu gugah-gugah sahur jangan terlalu malam. Kasihan teman-teman kita yang Katolik yang nggak puasa. Lagian juga nggak usah terlalu lama itu. Nggak udah terlalu lama itu. Jangankan kamu gugah-gugah sahur mereka nggak bangun. Wong krungu adzan ya ora mangkat kok, tak bilang begitu. Bener banget ini. Krungu adzan malah susah. Allahu Akbar, adzan meneh. Jangan keras-keras. Tadarus ya sudahlah, pakai cukup supaya ke dalam saja. Bukan kok teman-teman Katolik yang minta kepada kita, tapi kita ngerti itu. Kita ngerti. Makanya nanti di akhir akan saya bacakan tulisan saya, Pak, soal itu. Jadi mencoba memahami. Saya nggak sepakat dengan Menteri Agama dulu yang ngatur suara toa. Sudah, itu kearifan lokal masing-masing saja. Kita ngerti itu. Dibiasakan kita mempunyai tepos liro kepada kawan-kawan kita yang lain. Jadi sehingga tidak memunculkan kontroversi, nanti begitu Menteri Agamanya diserang lagi kan begitu. Jadi kalau orang mengatakan negara Indonesia pemimpinnya tidak agamis, salah, sangat agamis. Negara ini bukan anti agama. Maka Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, pembukaan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kurang agamis apa lagi? Tapi ini pemimpinnya anti Islam, Gus. Anti Islam gimana? Itu banyak ulama yang ditangkap sama polisi. Nah, ini ada polisi di sini. Saya bilang, kalau ada tokoh agama, entah itu pendeta, kiai, habib, gus. Bedanya kiai sama gus itu kan satu, Pak Pendeta. Kalau kiai itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau gus itu ya dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya saya pilih jadi gus, Pak. Kalau kemudian mereka ditangkap sama polisi atas perbuatan kriminal yang mereka lakukan, siapapun itu, kiai, gus, pendeta, romo atau siapapun, itu bukan kriminalisasi tokoh agama, tapi proses hukum terhadap tokoh agama yang kriminal. Seorang berbuat asusila ditangkap, ya itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap kriminalitas. Makanya saya bilang sama Pak Jokowi, yang dimaksud dengan kriminalisasi ulama itu, Pak Presiden mohon maaf, kalau Pak Jokowi ngundang kiai pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Itu diduga melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Kalau dikasih isinya cuma sedikit, beda lagi dan 352 perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau kedatangan saya di GKI Gejayan hari ini jelas seperti KUHP pasal 184 ayat 2 yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Ya. Ya itulah bedanya kiai dengan pengacara, Pak. Kalau pengacara itu masalah jadi duit. Ya kalau kiai, pendeta, romo itu ya duit jadi masalah. Jadi masalah. Indah betul hari ini saya mau buka puasa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan agama. Itulah mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Tugas kita adalah
bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Maka saya pikir ini wajib ya, kita pemuka-pemuka agama ini untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada jamaah dan jemaat kita. Ini selalu saya gaungkan Pak di semua panggung saya. Makanya saya itu mewajibkan kepada semua panitia yang mengundang saya ngaji Pak Pendeta untuk mengawalinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Makanya Ngarso Dalem itu keren, punya kebijakan jam 10 pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat-tempat fasilitas umum, FASUM, untuk menumbuhkan rasa cinta itu. Karena saya melihat begini Pak, ancaman kebinekaan itu nyata, rasa nasionalisme semakin terkikis, tapi upaya-upaya dan ikhtiar untuk menjadikan kita pribadi yang mencintai negara ini menurun Pak. Contoh begini Pendeta, dulu kalau kita sekolah, Pak Rojito ini kan guru, dulu kita diajarkan untuk apa? PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, sehingga kita mengenal pahlawan-pahlawan kita. Sekarang nggak ada Pak pendidikan seperti itu, nggak ada Pendeta, nggak ada. Dulu kita diwajibkan untuk menghafal nama-nama menteri, nama-nama pahlawan. Sekarang nggak tahu Pak. Sekarang anak-anak sudah nggak paham dengan nama Cut Nyadin, Cut Metu, nggak tahu. Taunya ya Cut Mini, Cut Kiki, Cut Tari gitu. Nggak ngerti lagi Pak. Dulu kita dari SD masuk SMP ada penataran P4. Sekarang mana ada Pak. SMP masuk SMA penataran P4. Kuliah kita diajarkan untuk kewirausahaan dan lain sebagainya. Usaha-usaha itu tidak ada. Maka saya pikir ini kewajiban tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka seperti kita untuk menggelorakan semangat itu kepada jemaat-jemaat kita, sama jamaah-jamaah kita. Kalau enggak Pak, orang udah nggak kenal dengan pahlawannya lagi. Saya sering kalau naik panggung, ayo siapa ya adik-adik yang hafal dengan 10 nama pahlawan saya kasih uang 500.000. Paling cuma bisa 2, udah nggak ngerti lagi. Dulu guru saya, masing-masing kalian wajib untuk menempel minimal 1 gambar pahlawan di rumah kalian. Sekarang nggak ada Pak. Di rumah-rumah kita tuh malah di ruang tamu isinya cuma kalender bank tok gitu loh. BCA, Mandiri, BRI, kelihatan Pak kalau utangnya banyak gitu loh. Kenapa nggak kita tempel nama-nama pahlawan itu, gambar-gambar pahlawan itu? Nah, mungkin ada yang bertanya begini, memangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama seperti apa yang dianggap ekstrim atau melebihi batas? Ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan. Yang pertama, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Karena agama diturunkan untuk memuliakan manusia. Enggak ada agama itu untuk menghinakan manusia, enggak ada. Yang tadi saya bilang, semua agama itu baik. Karena semuanya pasti mengajarkan kebaikan. Makanya kewajiban kita untuk saling membaikkan. Jadi seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan karena agama diturunkan untuk memuliakan manusia, makanya nggak boleh ekstrim. Kemudian yang kedua adalah dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksud untuk kemaslahatan. Makanya saya bilang sama teman-teman di Kementerian Agama itu, kadang-kadang kok orang beribadah izinnya dipersulit itu logikanya di mana? Gitu. Saya meyakini begini kok, wong Islam sing nakal iki wong Islam sing tau ning masjid. Orang Kristen Katolik yang nakal itu ya nggak pernah ke gereja, itu saja. Selama mereka mau ke gereja kan berarti mau jadi orang baik Pak gitu. Tapi saya pesan satu, dan secinta-cintanya dengan Tuhan, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Jangan ingin cepat-cepat. Bahaya dan itu. Makanya sesoleh-solehnya Pak Tartono ya, Jumatan cukup sekali hari Jumat saja. Jangan Jumat 1 minggu Jumatan, itu sesat dan sesat. Kemudian yang ketiga adalah dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang kemudian melanggar hukum. Jadi orang yang atas nama menjalankan ajaran agamanya tapi melanggar ketiga batasan ini bisa disebut ekstrim dan melebihi batas. Itulah pentingnya moderasi beragama. Makanya gerakan pendeta yang saya sampaikan di hadapan Presiden, dan itu terus setiap bulan. Saya itu setiap bulan minimal menghadiri 120 acara Pak. Itu 6 diantaranya ke kampus dan ke sekolah untuk berbicara tentang radikalisme dan intoleransi.
kebetulan permintaan jadwal saya itu lucu lagi Pak. Kalau ke daerah timur, NTT, Ambon, Papua, itu yang undang saya bukan orang Islam Pak. Teman-teman Katolik, teman-teman Nasrani. Mereka ngundang saya. Kayak kemarin saya di NTT, ada 7.000 orang, yang 2.000 Muslim, yang 5.000 itu Nasrani Pak. Dan mereka sangat enjoy gitu. Sangat enjoy. Makanya beberapa waktu yang lalu ada survei tokoh Muslim yang dikagumi sama teman-teman Kristiani. Itu ada 7 orang, ada 7 atau 8 orang, itu salah satunya saya. Dulu ada nomor 1 Gus Dur, kemudian almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, kemudian almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, kemudian Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian ada Profesor Dr. Quraish Shihab, ada Profesor Said Agil Sirot, kemudian saya. Kebetulan saya dengan Pak Agil Said ini sama-sama prof. Kalau Pak Said Agil itu profesor, saya provokator Pak, itu saja. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini moderasi yang pengen saya sampaikan kepada kita semuanya. Kewajiban kita sebagai tokoh dan pemuka agama untuk memberikan pemahaman ini, sehingga cita-cita Indonesia yang damai, Indonesia yang rukun, Indonesia yang besar, itu bisa terwujud. Manakala kita semua warga negara yang beragama memberikan sumbangsi terbaik untuk bangsanya. Ya sumbangsi terbaik itu ya rukun saja lah itu. Rukun saja itu. Kalau kenapa saya bilang syaratnya rukun? Ya gampang saja lah. Saya mau ngaturi Pak Pendeta Paulus ini selamatan di rumah saya umpamanya. Begitu saya masuk rumahnya pendeta, pendeta sedang berantem sama istrinya. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Enggak. Pasti saya keluar. Waduh, berantem ini. Kalau saya masuk malah ikut dihajar sama istrinya kan bahaya Pak. Karena perempuan tuh karakternya satu pendeta. Perempuan tuh kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Kebetulan istri saya nggak begitu. Nggak begitu ya. Langsung diklarifikasi, istri saya tidak seperti itu Gus, tapi lebih parah Bang. Saya pinter-pinter kiai pendeta. Ya. Kalau digetak bojone goblok ndadak pendeta. Oh iya. Mbuh wong wedok kok medeni men itu. Makanya saya nggak suka dengan laki-laki, Pak. Mungkin seperti itu Mas Alit dan Pak Rujito selaku pemandu acara kita. Masih ada banyak waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dan penghentikan-penghentikan dari para pemuka-pemuka kita. Mudah-mudahan ke depan bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Miftah. Luar biasa apa yang disampaikan dan sekarang waktunya barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Betul. Boleh dialog gitu ya, Gus? Boleh. Monggo, ada yang mungkin bertanya, Bapak Ibu? Oh, ini Pak Pendeta. Oh iya, saya Pak Pendeta. Ini penting saja, kita kedatangan presiden di sini. Yeah. Ada presiden para pendosa. Saya itu sampai nggak enak hati loh Gus. Karena kan saya sendiri merasa berdosa ya. Berarti warga saya Pak. Nah ini, berarti presiden saya datang ini. Para pendosa datang ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Gus. Ini maksudnya apa lalu apa ini maknanya buat kita semua nih? Terima kasih Pak Pendeta. Saya itu masuk lokalisasi pendeta sejak tahun 2000. Bahkan dulu teman-teman saya sekampung, semajid nggak ada yang tahu kalau saya belusukan ke Sarkem. Tapi Amsal tadi nggak dibaca ya? Oh, belum. Iya. Kalau sampai itu tak baca Pak, udah bahaya Pak. Waktu itu pas saya ke lokalisasi di Surabaya, Doli Pak. Kalau di Jogja itu namanya PSK, kalau di sana namanya Begenggek. Ya pekerjaannya sama sih, jualan kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Ini nggak tahu, nggak tahu, dan Romo nggak tahu. Romo nggak tahu. Orang Jawa nggak ngerti ya. Nah, karena saking akrabnya saya dengan mereka Pak, termasuk kajian-kajian saya di klub malam. Mungkin klub malam, saya bersama teman-teman pemandu karaoke lah kayak gini pendeta umpamanya. Jangan lihat Pak Pendeta, jangan lihat. Itu saking seringnya. Dan mereka merasa kok kami pendosa tidak dijauhi sama Gus Miftah. Sehingga mereka merasa nyaman curhat, ngobrol. Yang saya tidak perlu memaksakan apapun kepada mereka. Awalnya dulu pendeta, saya pengajian di klub malam itu kayak di Bose, VIP Club Liquid. Itu teman-teman Nasrani itu ikut. Saya tegur ownernya. Bisa enggak? Teman-teman kita Nasrani dicarikan pendeta.
Waktu itu yang menemani saya akhirnya pendeta perempuan dari Kota Baru, Bu Pendeta Kristin apa siapa saya lupa. Iya, Kristin ya. Kristin ya. Saya bilang, ayolah teman-teman Kristiani juga butuh. Mereka enggak apa-apa Gus, kan Gus Miftah universal, kita dengerin enggak apa-apa. Tapi saya lebih nyaman kalau seseorang itu mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang diyakini. Maka saya paksa waktu itu untuk mengundang pendeta Kristin. Lah, pendeta Kristin datang. Saking akrabnya saya pendeta, pas saya berangkat ke Surabaya itu ada spanduk tulisan, selamat datang Gus Miftah, Presiden para pendosa. Itu tahun 2000 sekian. Kayak omongan contoh kemarin ada mbak-mbak Purel, pemandu karaoke dari Kalimantan Selatan. Itu ownernya kirim gambar ke saya. Gus, mohon maaf saya pemilik tempat karaoke di Kalimantan Selatan. Ini ada pemandu karaoke ngefans banget sama Gus Miftah. Saya dikirimi foto. Dadanya Pak ditato, Gus Miftah. Gus Miftah. Saya penasaran bener nggak? Ternyata bener. Untungnya saya pas melihat pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan pendeta itu. Akhirnya mereka video call. Saya tanya, Nduk kenapa kok kamu sampai ditato? Saya ngefans banget sama Gus Miftah, tapi kan bukan begitu caranya. Kan Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Saya mencintai Gus Miftah. Kita nggak bisa di dunia, Gus Miftah udah punya istri. Ya minimal kita bisa di akhirat bersama lah Gus. Saya bilang, tato kamu tuh bagus Nduk, tapi sayangnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit saya bilang. Repot itu. Jadi awalnya begitu bener. Saya pikir begini, saya itu juga ada teman Nasrani yang kemudian dia kembali ke gereja. Mabuk, teman-teman kan banyak yang mabuk. Saya samperin mereka pendeta. Ayolah, mabuk ya mabuk. Saya nggak ada urusan dengan mabukmu. Tapi saya mengingatkan kepada kalian jangan sampai lupa dengan Tuhan. Saya itu begitu care Pak. Contoh begini, saya pengajian di Bekasi mau pindah ke Cikarang, melewati Kalimalang. Itu ada prostitusi di pinggir sungai itu Pak Pendeta, rumah-rumah itu. Kaca mobil saya buka, mereka lihat saya, Gus Miftah gitu. Saya berhenti Pak. Nawar matamu, nawar. Nawar. Malah aku yang ditawar gitu. Atau sekali-kali pendeta ikut. Oh jangan pendeta. Kalau saya khawatir. Saya itu mau protes itu tadi. Oh. Kenapa kalau pergi ke karaoke dan lain nggak ada yang ngajak kita Oh. gitu loh. Saya khawatir pendeta. Kalau pendeta Paulus saya ajak, saya khawatir mau masuk nggak mau pulang gitu loh. Kalau saya ke sana nanti lebih banyak nanti umat Kristiani yang bertobat. Oh gitu. Ya, itu lebih bagus. Mudah-mudahan pendeta. Besok di bosnya saya ajak pendeta. Langsung bisa didaftar banyak yang mau. Akhirnya saya datang. Saya tanya, ada berapa yang masuk malam ini? 100 orang Kiai. Boleh nggak dikumpulkan? Tak kumpulkan, saya kasih wejangan 10 menit. Saya bilang begini, semalam kalian dapat uang berapa? Rata-rata minimal 200 ribu bah. Sekarang gini aja, semua saya bayar, tapi janji sama saya. Janji apa Kiai? Setelah saya bayar semuanya, tolong sampean pulang. Malam ini saja, sampean pulang. Siap. Akhirnya malam itu berhenti total Pak. Karena semua PSK saya bayar 200 ribu. Ada 100 PSK. Begitu saya kembali ke mobil, Kiai yang jemput saya bilang begini sama saya. Mubadir Gus. Saya bilang kok mubadir ini maksudnya tak tuku apa tak enggo bagaimana gitu. Saya tanya, yang dimaksud mubadir apa Kiai? Malam ini Gus Miftah bayar 200 ribu mereka pulang. Besok malam mereka bekerja lagi. Kan mubadir, buang-buang uang. Toh mereka kembali lagi ke tempat seperti ini. Saya marah Pak waktu itu. Pak Kiai, dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang itu berhenti maksiat 1 detik saja prestasi. Orang berhenti maksiat 1 detik saja itu disenangi sama Tuhan. Ini mereka berhenti maksiat semalam loh. 24 jam loh. Anda katakan mubadir. Inilah Pak persoalannya. Ahli maksiat itu selalu memandang orang baik dengan kacamata kasih sayang. Tapi orang baik selalu memandang ahli maksiat dengan kacamata yang meremehkan. Padahal ingat semua orang, mohon maaf, orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pernah berbuat baik. Jadi orang jelek, orang baik, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Maka disitulah kemudian saya punya quote yang viral sampai hari ini, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Itu viral pendeta, sampai itu jadi tagline di bokong-bokong truk.
Makanya saya dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Nah, kayak gini pendeta ini buahnya. Wah, sampai mobil tangki sedot WC kan kebangetan gitu loh. Saya bilang ketika dihakimi sama teman-teman pendosa, orang mabuk kok diajak sholat, bahasanya gitu. Bukankah kamu baca ada hadis yang bunyinya orang mabuk itu sholatnya tidak terima oleh Tuhan 40 hari. Saya bilang, mereka bilang begitu. Akhirnya orang-orang pemabuk yang saya ajak sholat tanya, bener nggak Gus hadis itu? Oh bener. Terus bagaimana dong dengan kami? Kenapa kami mabuk kok masih diajak sholat? Saya bilang nggak ada yang salah dengan hadis itu. Persoalannya adalah hadis itu untuk orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk sholatnya kapan? Tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Kayak teman-teman saya yang Nasrani, tetaplah kamu ke gereja walaupun malam minggunya kamu dugem. Saya nggak ada urusan dengan maksiatmu, tapi ada urusan satu, mengingatkan kamu supaya tidak melupakan Tuhanmu. Maka istilahnya STMJ Pak, sholatnya terus maksiatnya jalan. Nah, mungkin kalau bahasa kerennya adalah amar ma'ruf nyambi mungkar. Jadi alasan itulah pendeta, kenapa mereka itu nyaman dengan saya, kemudian memanggil saya dengan julukan presiden para pendosa. Ini kalau saya di Jakarta Pak, kayak Pak Kapolri, woi presiden para pendosa. Tapi menterinya siapa ya? Lah, Kalau presiden kan punya menteri-menteri. ya. Mungkin Pak Pendeta berkenan. Saya menteri jurusan bose ya. Jadi alasannya seperti itu. Dan dulu pendeta, saya ngaji di klub malam delokalisasi, ditolak. Sekarang hampir semua klub malam dan delokalisasi mengharapkan saya hadir. Ya, kayak undangan atau gimana Pak Dika? ya mungkin bisa saya undang. Karena kan di era 5.0 ini harus collaboration. Nah, karena kita harus kolaborasi Pak Pendeta. Karena sehebat-hebatnya Superman itu kalah dengan super team. Superman itu goblok pendeta. Badannya besar, bajunya es. Kan goblok dia itu. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Nah, itu. Makanya kenapa pendeta itu kalau makanya kenapa Superman itu pendeta kalau terbang pasti begini tangannya, bukan dua-duanya. Nah, kenapa? Karena yang satu pegang celana pendeta. Jangan sampai melotrok ini. Superman kalah hebat daripada Superman. Itulah alasan kenapa saya dipanggil presiden para pendosa. Atau Pak Dir Bimas mungkin yang mau disampaikan Pak Dir? Oh cukup. Kecuali ada yang nanya. Monggo silakan. Oke, monggo. Yang berani bertanya nanti Di akan belakang. mendapatkan voucher karaoke dari Gus Miftah. Alah rambimu. Tapi khusus karaoke lagu-lagu rohani. Biar dekat sama ini. Monggo. Yang Wah, berkenan untuk menyampaikan, saya kesana. belakang ada belakang. Oke Mas, masalah di belakang Mas. Kalau bisa lebih jauh lagi Mas, biar saya Mas, siapa namanya, dari mana, pertanyaannya monggo. Terima kasih Gus Miftah dan juga panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Salam kenal, nama saya Pendeta Boyde Huta Galung. Saya salah satu pendeta di Gereja GPIB Margomulyo Yogyakarta. Saya hadir bersama dengan Pendeta Abraham Fernandus, rekan pelayanan saya. Gereja kami ketepatan ada di samping Batik Hamzah Pak, di sebelahnya Gedung Agung yang ada di Gereja Kejaman namanya. Ketepatan saya saat ini kuliah doktoral di UIN Sunan Kalijaga Pak. Keren. Teman rekan Bapak namanya Pak Wiratno, salah satu pengurus di Ora Aji, dan juga pernah naik bis elf pesantrennya Bapak dan sangat nyaman bis elf yang tulisannya Presiden Para Pendosa. Jujur, kalau Bapak mencari menteri di dalam kabinet Bapak, tolonglah undang kami para pendeta. Pertanyaan saya ada dua sederhana Pak. Yang pertama terkait dengan ini, bagaimana sih Pak menurut Bapak tips Gus Miftah bagi tokoh Kristen, tokoh agama Kristen, para pendeta, para romo dalam rangka menjalin relasi lintas iman dengan umat muslim supaya tidak dikira kebaikan perkunjungannya, kegiatan kebersamaannya itu sebagai tingkah-tingkah kristenisasi. Karena itu sering menjadi persoalan ketika kita mau berbuat baik tapi disalahpahami. Itu yang pertama. Dan yang terakhir adalah bagaimana Gus menyikapi hal ini tentang pergaulan lintas iman, khususnya mungkin di sekitar kota Yogyakarta, karena saya juga sekaligus mahasiswa. Beberapa teman saya mahasiswa mengeluh sulit untuk mencari kos sekarang ini, karena sering ada kos dengan tulisan khusus umat muslim. Dan itu ada di lapangan. Padahal kami kan juga kan ingin bisa tinggal bersama, berbaur dengan saudara-saudara kami dengan lintas agama. Diam-diam hal itu ada, dan juga beberapa warga jemaat yang mengalami kesulitan ketika kami menjadwalkan, yuk kita ibadah di keluarga.
Biasanya di gereja itu ada ibadah keluarga seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi kemudian nggak bisa Pak di rumah saya. Kenapa? Karena di tempat kami itu dilarang untuk melakukan ibadah Kristen di rumah. Nah, hal-hal seperti ini ada Pak di sekitaran Yogyakarta. Nah, ini kira-kira tanggapan Gus Miftah bagaimana? Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Pendeta Huta Galung ya. Huta Galung. Saya kebetulan marga saya ini Pak, ini Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Saya itu per hari itu sebelum pandemi Pak Pendeta itu undangan yang masuk ke anak-anak itu hampir 500 permintaan setiap hari. Jadi pernah sebulan itu yang permintaan masuk lebih dari 15.000 permintaan. Saya setahun itu hanya bisa menghadiri sekitar 1.200 undangan. Tapi permintaan bisa puluhan ribu. Makanya alhamdulillah hidup saya itu apa cukup Pak, kecuali satu, kelon. Gak pernah di rumah Pak soalnya itu. Nah Pak Pendeta Huta Galung ya, bahasa kristenisasi itu menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian sahabat-sahabat kami. Saya mikir begini awalnya, bener gak sih kok ada bahasa kristenisasi itu? Padahal kan ada nggak anggapan kira-kira Gus Miftah masuk GKI ini, oh jangan-jangan islamisasi. Islamisasi. Sampai saya bilang, saya sindir sahabat-sahabat saya itu. Ya kita semuanya. Kalau orang Indonesia itu tidak bisa akur gara-gara beda agama, itu kalah dengan burung Pak. Burung itu punya dua agama dan mereka bisa akur. Agamanya burung itu kalau nggak Kristen Islam Pak. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji Pak. Burung empret yang kepalanya putih itu namanya empret kaji. Bahkan saking akrabnya mereka, burung gereja itu tinggalnya di masjid Pak. Nggak ada larangan burung gereja dilarang masuk, itu nggak ada Pak. Malah banyak sekarang Pak Haji nggak pernah masuk masjid. Namanya hajingan Pak. Tapi kalau ikan agamanya pasti Katolik. Buktinya yang paling besar namanya paus. Nah, saya selalu mengkampanyekan adanya kecurigaan, adanya prasangka atau suudzon, negative thinking. Itu karena kita nggak deket Pak Pendeta Huta Galung. Makanya saya itu sering di pondok itu kalau pengajian, saya ngaturi teman-teman pendeta, teman-teman yang beragama lain, yuk kita gabung yuk. Karena itu, mohon maaf, bukan sembahyang 5 waktu, itu pengajian umum. Makanya banyak tokoh-tokoh non-Islam yang datang ke pondok saya Pak, kayak Pendeta Gilbert, dia datang ke pondok saya, itu gila lagi dia. Gus, saya mau tanya ke You tersinggung nggak kalau ada orang Islam pindah menjadi Kristen? Urusan saya tersinggung apa? Saya memahami hidayah itu urusan Tuhan. Yang bisa memberi dan mencabut hidayah itu hanya Tuhan. Waktu itu kasusnya si Asmiranda. Ya silakan, itu pilihan dia. Saya nggak tersinggung. Kecuali jemaat saya konsultasi, silakan. Gus Miftah pilih mana? Orang pindah agama atau ateis? Saya bilang, saya lebih memilih Anda pindah agama daripada ateis. Karena kalau orang pindah agama Pak, dia minimal masih percaya dengan Tuhan. Tapi kalau dia ateis, dia nggak percaya dengan Tuhan. Nah, ini banyak dialog-dialog saya dengan teman-teman pendeta itu. Yang menurut saya apa? Kesalahan kita itu satu Pak. Bagi saya orang pindah agama itu saya nggak ada urusan. Persoalannya kadang-kadang mereka nggak bisa move on Pak. Contoh orang Kristen pindah Islam, nggak bisa move on, menjelek-jelekkan Kristen. Contoh Ustadz Yahya Waloni. Untuk apa coba menjelek-jelekkan Kristen? You pindah ke Islam itu ya silahkan. You juga nggak ada untungnya bagi saya. Jangan menjelek-jelekkan, justru merusak kebinekaan yang sudah kita bangun. Orang Islam pindah ke Kristen menjelek-jelekkan Islam. Pendeta Saifuddin. Untuk apa coba? Ini pola-pola yang menurut saya merusak kebinekaan dan kemajemukan. Silahkan pindah agama tanpa harus menjelek-jelekkan agama orang lain. Gak bisa move on. Pak Pendeta tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat pendeta. Kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Bukan melupakan. Mantap. Makanya move on itu pilihan. Nggak pernah diajari. Nggak pernah diajari. Move on itu pilihan, pura-pura move on itu, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Jadi ini kesalahan menurut saya. Orang mau pindah agama, ya
Urusan yulah. Orang Islam mau jadi Kristen. Lah, makanya kenapa kemudian terjadi prasangka-prasangka seperti itu Pak Pendeta Huta Galung? Menurut saya salah satunya adalah karena nggak ada kedekatan. Saya tuh punya teman pendeta itu lucu-lucunya minta ampun Pak, di Jakarta itu. Gus minta, kalau orang Islam yang masuk surga itu siapa Gus? Yang pertama kali, yang paling beriman dan bertakwa, Pak Pendeta. Dia bilang kalau saya beda Gus, orang Kristen Katolik. Yang masuk surga pertama kali siapa Pendeta? Orang Jawa Tengah. Loh kok bisa? Iya, pendetanya dari Kudus. Gitu lah. Saya dapat bahasa itu justru dari teman-teman saya pendeta itu. Sehingga kita asik Pak, ngobrol itu asik banget. Samanya ketika saya punya cerita dijemput sama teman-teman Kristiani, Gus ayo toh, Gus kan jarang di rumah, mau kita piknik ke Parangtritis sama teman-teman kampung saya. Kita naik bis kota Pak. Begitu naik bis saya bilang Bismillah. Diprotes sama pendeta saya, salah Gus, mohon izin, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Dia bilang oke. Di tengah jalan ada petir menyambar, dar. Dia bilang haleluya, haleluya. Saya bilang pendeta salah, itu bukan haleluya tapi halilintar. Gitu ya. Guyon seperti itu kenapa bisa terjadi? Karena dekat. Coba kalau nggak dekat, wah penistaan. Di Indonesia itu kan pasal yang paling menakutkan apa Pak? Penistaan. Kenapa itu terjadi? Karena tidak dekat. Makanya dibutuhkan komunikasi seperti ini Pak Pendeta Huta Galung. Saya pikir ini bukan yang pertama lah. Kita buat bisa berkala dengan teman-teman yang lain. Nanti kita juga hadirkan tokoh-tokoh muslim yang lain. Sehingga apa? Umat itu memandangnya sejuk Pak. Karena apapun itu kita tidak bisa mengingkari sebagai tokoh agama, kita tuh agen agama kita masing-masing. Maka cara menunjukkan agama kita itu baik ya gampang. Ya tunjukkan dengan akhlak dan perilaku yang baik. Sehingga jemaah kita ya mencontoh yang baik. Maka jangan sampai perilaku-perilaku yang kurang bertanggung jawab dari tokoh-tokoh agama ini yang kemudian justru dicontoh. Kalau saya bilang begini, lebih ekstrem lagi. Kiai itu bukan untuk dicontoh Pak. Karena tugasnya kiai itu ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Karena yang paling perfect itu Kanjeng Nabi. Lah kiai itu tugasnya hanya mengajak. Lah karena tugasnya itu mengajak, ya tentu mengajaklah dengan cara yang baik. Makanya kenapa Pak Pendeta Huta Galung kalau kiai itu disuruh ceramah namanya mauidhah hasanah. Mauidhah itu artinya nasihat, hasanah itu yang baik. Mauidhah hasanah. Ceramahlah yang baik. Saya nggak suka dengan siapapun tuh, apapun agamanya. Ketika menyampaikan khutbahnya, ceramahnya, ujarannya dengan mengandung ujaran-ujaran kebencian umpamanya, hate speech dan lain sebagainya. Dan itu berpotensi kriminal karena ada undang-undang hate speech. Apalagi ketika disebarkan melalui media sosial, ada undang-undang ITE. Nah, maka saya pikir supaya tidak terjadi kecurigaan. Dan kalau saya itu Gus, ada teman tetangga kita dikasih sesuatu sama teman Nasrani, ya alhamdulillah. Karena orang Islam itu boleh menerima pemberian dari orang non-Islam Pak, begitu juga sebaliknya. Dan yang saya contohkan itu ekstrem pendeta. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa lahir, Fir'aun itu kan punya peraturan Pak. Peraturannya apa? Semua bayi yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki dibunuh. Karena menurut dukunnya Fir'aun, bayi laki-laki ini berpotensi menjadi kompetitor untuk Fir'aun. Jadi ternyata Fir'aun itu ciri-cirinya adalah percaya dengan dukun. Makanya kok hari ini masih ada orang percaya dengan dukun, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Kayak Atta Halilintar tanya sama saya, Gus kenapa dukun dipanggil orang pintar? Oh ya, dukun itu dipanggil orang pintar karena yang datang orang goblok. Saya bilang. Dukun itu dipanggil paranormal karena yang datang orang abnormal. Akhirnya yang terjadi apa? Ibunya Musa melahirkan. Begitu lahir ternyata titit Pak, bukan tutut. Dia khawatir dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya bayi Musa dihanyutkan ke sungai, mendarat di belakang kerajaannya Fir'aun dan ditemukan sama istrinya Fir'aun. Kebetulan keluarga Fir'aun itu gambaran suaminya nakal, istrinya solehah. Siti Asyah itu kan solehah, orang baik lah gitu. Kalau dalam Al-Quran itu ada 4 gambaran keluarga. Ada keluarganya Nabi Nuh, suaminya baik, istrinya nakal. Ada gambaran keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya baik. Ada gambaran keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Ada gambaran keluarga Ibrahim, suaminya baik, istrinya baik. Ibu-ibu pasti pilih keluarga Ibrahim. Yang perlu Anda tahu, Ibrahim istrinya 2.
Langsung ibu-ibu tidak enggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga enggak apa-apa gitu. Saya itu kalau guyon soal rumah tangga Pak, saya banyak. Karena saya kebetulan kalau di Jakarta itu banyak diminta untuk memberikan nasihat pernikahan kepada teman-teman artis. Nah, begitu dibawa pulang, Fir'aun kan lihat, bertanya kepada Siti Asia. Asia itu siapa kok kamu bawa pulang? Bayi. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Bunuh kata Fir'aun. Siti Asia bilang, oh nanti dulu mas, ojo khusus mau pateni. Bayi yang kamu bunuh itu kan bayi yang kamu cari, bukan yang datang sendiri. Ini bayi datang sendiri, bukan saya kamu cari. Jangan dibunuh. Delala Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah suami kalah sama istri Pak. Gara-gara Fir'aun itu loh Pak. Oh, polisi kan yang kantor galak Pak. Di rumah ketemu istrinya, kiki ya. Neng jobo jenderal mulai ya kopral kok. Ini para pendeta tertawanya artinya apa? Ya, mengalami nasib yang sama Pak gitu. Kalau saya dengar istrinya pendeta itu udah bener nyari duit Pak Pendeta. Maksudnya apa? Jadi dimanapun pendeta nyimpen pasti ketahuan Pak. Nah, kemudian yang terjadi apa? Bayi Musa ini itu dipelihara di dalam kerajaan Fir'aun. Artinya apa? Tumbuh besarnya darah dan dagingnya Musa itu dari Fir'aun. Yang bahkan dia bukan lagi orang kafir Pak, tapi ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Ini menunjukkan apa? Besarnya Musa itu atas nafkah dari orang kafir. Dari orang yang bahkan ngaku Tuhan. Makanya di saat ada orang yang mengatakan Pak Jokowi itu seperti Fir'aun, saya nggak terima. Kebetulan ceramah saya itu sebelum ada kalimat yang mengatakan Jokowi Fir'aun. Itu ceramah saya sebelumnya, yang saya mengatakan bahkan Harun dan Musa diperintahkan oleh Tuhan memberikan nasihat kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, berbicaralah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah dan lembut. Pertanyaannya apakah Pak Jokowi itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Kok kita ngomong kasar sama Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi itu lebih jelek daripada Fir'aun? Kok kita ngomong kasar? Nah, ini menunjukkan bahwa Musa yang nabi sekalipun itu diopeni oleh yang berbeda dengan dia Pak. Demikian juga ketika cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu di mata kami umat Islam termasuk nabi yang paling dermawan. Sakhok. Saking dermawannya setiap kali mau makan ngajak orang untuk ditraktir Pak. Sama itulah bedanya Nabi Ibrahim dengan kita. Kalau Nabi Ibrahim ngajak teman untuk ditraktir, kalau kita minta traktir Pak, minta traktir. Bahkan ada banyak oknum-oknum yang bingung dengan restoran yang buka di siang hari minta ditutup dengan kalimat takbir gitu. Itu salah Pak. Kalau saya ada rumah makan itu bukan takbir Pak, tapi traktir gitu. Hanya orang puasa itu kenapa mulutnya bau, ternyata alasannya itu pendeta. Bulan puasa itu yang perlu ditutup bukan restorannya tapi cangkemnya Pak. Makanya dikatakan diam itu emas. Makanya kalau istri saya minta emas langsung saya suruh diam. Menengok. Ngeyel ajar. Kan kita punya prinsip pendeta, waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta waktu dikasih uang. Enggak uang enggak, kasih waktu aja Pak gitu. Makanya kalau saya besok ngajak Pak Tartono, ayo dan kita ketemu, sorry Gus saya nggak punya waktu, berarti Pak Tartono nggak punya uang. Lah satu ketika Nabi Ibrahim itu masak banyak dihidangkan di atas meja. Semua yang datang ditanya sama Ibrahim, kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, ya udah ayo kita makan Pak. Kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama, ayo makan. Sampai satu ketika ada orang ditanya lagi, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita beda. Kamu nyembah Tuhanmu, aku nyembah yang lain. Ibrahim bilang, kamu gak usah ikut makan. Akhirnya orang ini nangis pergi karena gak diajak makan. Yang terjadi kemudian apa? Ibrahim ditegur sama Tuhan. Ibrahim, kenapa kamu dia tidak ajak makan? Tuhan, gak bisa. Saya nyembah engkau sementara dia nyembah yang lain. Maka alasan itu dia tidak saya ajak makan. Dijawab sama Tuhan kepada Ibrahim, orang yang menyembah aku itu umatku, yang tidak menyembah aku itu umatku. Yang menyembah aku itu hambaku, yang tidak menyembah aku itu hambaku. Yang menyembah aku kasih rezeki. Yang tidak nyembah aku kasih rezeki. Lah kamu loh Him, ngasih sekali saja kebanyakan syarat.
Udah kamu panggil ajak makan. Akhirnya Nabi Ibrahim mengajak orang ini makan, Pak. Makanya kalau Idul Fitri seperti ini, Pak, saya itu membuat bingkisan parsel lebih dari 1000 orang. Tetangga saya Nasrani, karena yang paling dekat, yang saya kasih pertama kali. Dulu tetangga saya Nasrani ngirim makanan. Anak-anak santri nggak berani makan, nggak boleh, Pak, ini pemberian orang Nasrani. Kamu belajar dari mana? Masa di lampu merah ada orang ngamen, mau ngasih kita tanya dulu. Ada orang ngamen, saya mau ngasih, ditanya, agama kamu apa? Saya Kristen, Gus, GKI Gejayan. Nggak tak kasih, aku Islam kok. Dari mana itu loh logikanya? Nah, maka saya pikir pola-pola seperti ini, Pak, kita mempunyai beban moral ya, untuk menjadi pemuka agama yang bisa dicontoh oleh umat kita, sehingga mempercepat proses kerukunan yang ada di Indonesia. Karena kalau nggak rukun, Pak, rahmat Tuhan pasti menjauh. Demikian juga ketika umatnya Nabi Musa dilanda kemarau panjang, banyak yang mati, kemudian melaksanakan sholat istisqa untuk minta air hujan, sampai 3 kali tidak turun hujan. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa tidak engkau turunkan air hujan kepada kami? Jawaban Tuhan apa? Saya tidak mungkin menurunkan air hujan kepadamu. Kenapa? Karena ada umatmu yang tidak akur, tidak rukun. Maka kalau kamu pengen aku menurunkan air hujan kepadamu, lakukan 2 hal. Yang pertama, jadikan umatmu umat yang rukun. Kalau Indonesia pengen jauh dari resesi global, yang saya sampaikan di acara Forum Investor Daily Summit 2002 bersama Presiden di Jakarta itu. Syaratnya satu, aku rukun. Konsep beragama bagaimana kita nggak bisa rukun, wong lakum dinukum waliyadin kok. Saya itu biasa, kayak kemarin saya itu pas Paskah, saya kirim ucapan selamat Jumat Agung sama Paskah itu sangat-sangat banyak. Walaupun teman saya banyak yang melarang. Sampai nggak boleh menanam pohon palem, katanya itu pohon Paskah. Nggak boleh menanam pohon cemara, katanya itu pohon Natal. Pertanyaan saya, sejak kapan pohon itu punya agama? Kayak dulu ada stand up komedi, itu dia hujat habis-habisan gara-gara apa, Pak? Masak daging babi dengan kurma. Ini penistaan agama, bunuh. Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau yang makan babi itu pasti Kristen, yang makan kurma pasti Islam. Saya itu kalau ada pendeta di tempat saya, Pak, tak suguh kurma, hati-hati loh. Ususmu mu'alaf loh, saya bilang gitu. Aneh gitu loh. Memang kesalahan dia waktu itu satu. Dia mengatakan kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka berpotensi daging babinya menjadi mu'alaf. Wah, wih bosok cangkemmu aku. Kemudian tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah, dan daging itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ya anaknya babi ya, masa. Sehingga Pak Huta Galung ya sahabat saya ini, dengan dialog-dialog seperti ini saya harapkan insya Allah akan semakin terbuka. Sehingga meyakini yang kita lakukan benar hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan keyakinan orang lain. Karena itulah Indonesia. Mungkin begitu Pak, karena udah hampir maghrib. Sebagai penutup, saya punya kebiasaan menulis, Pak. Punya kebiasaan menulis. Toleransi dan kedamaian. Hidup di dalam perbedaan seharusnya dapat mengajarkan kita untuk menemukan keharmonisan hidup bersama lewat toleransi. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tapi mereka juga tidak salah. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan untuk mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Ini Islamku. Adakah kau tahu perasaanku saat mendengar lantunan lembut suara adzan? Hai sahabat Nasraniku, bagaimana perasaanmu saat suara lonceng menyapa telingamu? Hidup berdampingan, namun tak saling menyerang. Hidup bersebelahan, kasih sayang tak pernah pudar. Aku dengan masjidku, kau dengan gerejamu. Berjalanlah di atasnya dengan damai, jangan menyinggung, jangan pula bercerai. Cengkrama tak meninggikan, obrolan tak membelah. Hidup aman dan tentram di setiap siang dan malam.